Malam semua, apa kabar? Selamat Asik. malam Indonesia. Selamat malam Indonesia. Lebih Ya, komplit ya. komplit lah. Oke, malam ini pasti apa ya? Akan terasa berbeda banget nih daripada malam-malam kalian biasanya. Bener banget guys, karena Hmm. kalian ini sedang menyaksikan Ting Dong Show episode perdana yang pertama. Gile. Luar Nggak ada biasa. gua, Willy, dan teman gua yang super jenius mengalahkan Einstein 10 kali lipat, Ben. Yes. Nama Benten. kenalkan nama gue Vincent. Maaf salah nama. Nama gue Benten. Dan hari ini gue Ah, senang banget lah ya bisa sama temen gue yang aduh muka jomblonya kasihan deh pokoknya, namanya Welly. Kalau bisa tahu dia masih kuliah ya, belum kerja. Emang mukanya tampangnya kayak udah kerja tapi memang belum kerja. ya, biar tampang CEO tapi masih mahasiswa lah ya. Siap. No debat ya, gue gak mau debat. CEO nggak apa-apa. Amin dong. Amin dong. Kan namanya visioner gitu loh. Ya kan? Nggak salah. Ya, kita langsung aja ya lewatin ya. Yes. Oke, Apa kabar, oke. Well? Apa kabar? Baik, bro. Apa kabar? Baik. Aman ya? Aman. Man. Oke. Malam ini nih kita berdua bakal jadi MC ya. MC untuk Bismillah. Semoga bisa sampai ke episode selanjutnya nih. Ya nggak, Well? Aminin lah gitu. Aminin dong. Aminin dong. Soalnya kita bakal bahas banyak hal, bebas. Kayak di atas tuh tulisan relax, talk, fun. Tapi ada hubungannya sama HI, ya gak? Benar banget pastinya. Nih, lu kalau sekarang lagi ngapain nih, Bang? Lagi pandemi gini. Buat minggu-minggunya lu lagi ngapain sibuk nih? Nggak banyak sih. Kalau gue ya sebenarnya sibuk-sibukin diri aja. Oh, Liburan. siap. Orang-orang pada mager, Macam. lu sendiri sibuk-sibukin diri ya? Iya lah, bener. Emang Mulai liburan kan. chemistry-nya ada lah ya, chemistry buat bareng gue ada lah chemistry-nya lah ya. Sibukin diri lah ya. Iya lah. Aduh. Kayak melakukan hal berguna, lu tau lah, kayak gue mentoring, gue ikut organisasi, dan gue jadi pembicara di Ting Dong Show. Wah, ini kesempatan kapan lagi ya kan? Selain Welly jadi pembicara, Welly tuh bakal ibarat gue sama Welly tuh apa ya? Vincent Desta. Terkenal gitu ya. Kita MC ya. Cuman kali ini ya ada kita pertama kali, gue undang kita ngobrol sama Welly aja lah, udahlah. Soalnya Welly ini anak riset di organisasi. Ya, iya gak? Iya bener sih ya. Tapi overestimate kayaknya. Soalnya gue mah masih remah-remah roti, Bung. Lu remah-remah roti, gue apa? Remah-remahnya remah kali gue. Pernah lu anjir, IRM juga internal. Ya, kan setidaknya lu lebih apa? Kalau dibilang tuh lebih berpengalaman, lebih ngerti. Iya kan? Ya mungkin lah ya. Yoi. Kan namanya juga tentang tugas gitu. Oke. Lu Meja riset itu. lu ikut organisasi apa sih, Bang? Dua doang sih sejauh ini, kayak HIMHI sama BERS gitu. Ada ini nggak? Ada kayak kesamaan gitu nggak? Atau lu lihat kayak apa dua ini kayak two different things gitu? Sebenarnya kalau bisa bilang ada bedanya, ada sama sih. Cuma ya, misalkan yang paling kelihatan tuh emang dua organisasi beneran beda in nature juga, karena pertama misalkan HIMHI itu kan kayak kesannya itu hierarkis banget, kayak dalam artian lu adalah kayak jalur tanggung jawaban yang kayak lu harus ikutin kan, misalkan dari lu sebagai aktivis ke staff dan kadif, terus dari kadif ke DPI juga, dan seterusnya sampai ketua kan. Nah, kalau di BERS sebenarnya ada juga struktur gituan, tapi sebenarnya jatuhnya itu nggak benar-benar hierarkis, tapi lebih ke arah kayak komunitas gitu loh. Dan jadi terlepas dari jabatan-jabatan yang
hierarkis atau strategis, kayak ya udah kita sama aja gitu loh. Jadi nggak ada sebuah gap atau misalkan barrier gitu lah istilahnya. Itu pribadi gue aja ya sebenarnya yang gue rasakan. Berarti kalau yang gue tangkap nih ya, kalau dari yang lu sampaikan tuh, berarti lu lebih kayak perbedaan tuh lebih ke kalau di Birds lebih kayak sama rata gitu ya, kayak kalau menurut lu ya, pendapat lu sendiri tuh kayak lebih rata gitu ya. Ya benar. Oke. Udahlah, nggak usah lama-lama lagi lah ya. Kita kan berdua sekalian MC juga nih. Jadi kalau di Ting Dong Show ini, kita bakal punya kayak apa ya, tradisi nih. Sebelum kita mulai pembahasan, gue bakal tanya beberapa pertanyaan. Siap, Wel? Siap dong. Siap dong. Oke, pertanyaan pertama lo nih. Selain lu jawab, ntar gue juga jawab. Tapi lu duluan yang jawab ya. Pertanyaan pertama. Fine. Apa yang ada di pikiran lo pertama kali waktu dengar kata hubungan internasional? Hubungan internasional. Wah, ini menarik sih sebenarnya. Karena gue nggak tahu ya kalau misalkan orang mikir apa, tapi gue secara pribadi karena kebetulan gue mahasiswa hubungan internasional ya. Hubungan internasional itu sebenarnya merujuk ke banyak hal, bro. Kayak kita saat ngomongin hubungan internasional nggak sebatas kayak presiden cuma kayak ngunjungin negara, atau misalkan kayak kulineri diplomasi, yang gastronomi diplomasi, kayak dari makanan gitu kan, enggak. Tapi hubungan internasional itu merujuk pada semua hal, berbagai hal yang istilahnya apa ya, menghubungkan negara-negara di dunia itu loh, baik entah itu secara positif atau negatif ya. Itu nggak kita ngeliatnya gitu sih di HI, tapi yang pasti intinya berbagai hal atau aktivitas atau segala apapun itu yang menghubungkan negara-negara di dunia ini secara global dan internasional. Itu sih yang gue pikirin simpelnya. Iya. Itu pikiran simpel lu ya. Kalau gue simpelnya nih, apa yang ada di benak pikiran gue pertama kali soal HI, luar negeri. Dah, itu ada. Itu doang udah, internasional. Udah, gak mau banyak lagi. Betul, bro. Cukup simple gitu. Oh iya. Lu? Oh iya sih. Iya kan? Iya. Simple. Lebih simpel ya. Aduh, terus otak gue. Gak apa-apa. Jangan bedanya kan anak riset sama anak bukan riset gitu. Apa? Enggak lah. Yes, yang merendah. Aduh, Welly tuh gini ya teman-teman. Welly tuh orangnya tuh rendah banget. Lihat dari mukanya tuh, walaupun agak gimana, agak ngeselin gitu, CEO ngeselin gitu, tapi rendah hati banget. Aduh, lembut hati. Yes. Sangat ini ya, luar biasa ya, sangat menjilat ya. Oke nih. Ya, gue terima jelasannya. Oke, langsung ke pertanyaan kedua nih. Lo pilih HI itu gara-gara emang itu pilihan pertama lo, atau karena kayak alasan lain gitu? Kenapa lo pilih HI? Nah, sebenarnya cerita kenapa gue sampai berakhir di HI itu kayak panjang sih sebenarnya, jujur aja. Tapi gue akan coba membuat ini lebih singkat. Jadi sebenarnya dulu itu kan gue tuh dari dulu tuh emang suka sejarah. Terus kayak waktu SMP gue mulai develop lah kayak sense of interest buat negara-negara dan istilahnya, soalnya kalau lu tahu nih, gue di YouTube tuh sering nonton tuh dulu yang namanya Geography Now ya, iya. Kalau dia tuh kayak, kalau pernah nonton tuh kayak si Barbie nih orangnya nih, itu suka merecap atau mereview sebuah negara tuh kayak secara detail, mau budayanya, apanya, politiknya gitu kan. Dan dari sana tuh setelah gue nonton dia tuh berapa banyak episode tuh, kayak puluhan kali ya, gue jadi mulai tertarik dan kayak sadar nih, oh anjir ternyata menarik juga ya kalau kita tahu kayak negara-negara itu ternyata beda, punya hal yang berbeda dan punya keunikannya masing-masing. Dan itu yang membuat gue kayak tertarik nih sama yang namanya hal-hal berhubungan luar negeri. Nah, sebenarnya waktu SMA tuh gue masih belum tahu keberadaan jurusan kuliah namanya hubungan internasional kan. Jadi gue mikirnya, oke, gue masuk sejarah karena gue masuk sejarah kayak gitu kan. Tapi akhirnya waktu pertama SMA itu gue lihat nih jurusan, misalkan di yang IPS gitu ya, ada yang hubungan internasional. Wah, terus kayak
the moment saat gue lihat nama itu, wah ini gue banget sih, ini gue banget. Terus akhirnya sejak saat itu gue udah membulatkan tekad gue udah istilahnya fix banget, gue bakal ambil HI ntar kalau lulus SMA, dan gak bakal ada yang bisa menggantikan gue, dan ya akhirnya gue nyampe sini sih gitu, dan gak pernah ada penyesalan sama sekali. Gue bener enjoy Asik. stay. Berarti emang dari awal ya, bukan karena kecelakaan atau apa ya, tapi emang udah terencanakan ya. Yoi lah, kayak udah ditakdirkan Takdirkan, oke, bahasanya itu banget ya. sih, lebih ke ditakdirkan. Oke. Nah, gue mau nanya balik deh, lo kenapa Oke. bisa di HI, Ben, kalau gitu? Kenapa gue bisa di HI? Ini nggak beda jauh ceritanya sama lo. Tapi kalau punya gue tuh lebih ke pas SMA kelas 2 tuh gue ada bingung kayak mau pilih jurusan apa kan. Dan gue pribadi tuh ada beberapa yang gue mau coba masuk. Ada HI, ada hukum, terus ada psikologi. 3 ini. Nah, bokap gue tuh beliin gue buku kayak lu baca nih buku ini. Terus gue juga punya buku kan, beberapa punya bokap. Gue baca kayak psikologi, kayak asik. Terus kalau hukum internasional gue nggak punya bukunya sih, tapi gue baca di berita gitu kayak apa sih hukum internasional. Terus gue dapat buku soal HI. Nah HI ini gue gara-gara guru SMA gue namanya tuh Pak Widi, guru SMA gue kan. Nah dia tuh ngajarin gue sejarah internasional. Itu gue kayak bener-bener wah gila enak banget. Kayak gue kalau misalnya nih matematika nih, gue suruh belajar berapa kali pun gue nggak akan masuk nih otak gue nih. Aritmatika, sin cos tangen, gue nggak akan ngerti. Tapi kali pas beliau ngomongin kayak Napoleon Bonaparte, Hitler, gue sih, anjir, ini gue banget. Gue kayak ngomongin soal negara luar tuh kayak, wah gila enak banget pak. Gue kayak, apa nggak usah ajarin saya pak, saya belajar sendiri deh nggak apa-apa. Saya ikhlas gitu gue. Nah, gue pas SMA kelas 3, dah gue baru kayak udah bener-bener kayak, ya lah gue HI aja lah. Makanya gue pikir kayak apa ya, asik aja, dan sampai kayak lu sekarang gue nggak nyesel kayak bener-bener dari awal gue kayak udah HI emang jodoh gue, asik. Gue takdir kalau gue jodoh. Anjay, gila. Beda. Keren ya. Tapi gue mau nanya deh, sebenarnya kalau dari background orang tua lu ada juga kayak dari politik atau HI juga gitu yang kayak buat terinspirasi atau enggak? Atau gimana? Sama sekali enggak. Sama sekali kagak ada. Ngomongin Enggak. soal background nih, kayak cuma gue doang deh yang IPS. Kenapa bisa bilang gitu? Entah kenapa, tiba-tiba aja ngikutin feeling gue, IPS aja udah. Soalnya IPA kan fisika pak, kimia, biologi. Kimia, biologi gue masih bisa lah. Fisika sama matematikanya kan lebih berat tuh. Nah, gue kalau soal speak of experience, ya benar. Gue kalau suruh gue soal hitung-hitungan nih gue kayak, udah gue give up lah. Udah kayak presiden Afghanistan aja kabur. Asik, wes. Kita spoiler. Aduh. Kalau gue tanya balik nih, kalau lu Will gimana? Background ya, gue sebenarnya IPA sih. Sebenarnya makanya agak nyebrang dikit lah ya, nyerong gitu. Jadi ya bener, gue selama 3 tahun gue dihadapkan dengan fisika, biologi, matematika yang buat kepala gue pecah, dan bahkan sampai lulus pun nggak bakal pernah bisa, dan ya untungnya gue nggak bisa sih, alhamdulillahnya. Dan tapi untungnya nih sebenarnya ini mungkin agak bias, tapi yang membedakan tuh kayak IPS dan IPA sebenarnya bukan kayak pelajaran sih, tapi kayak ke pola pikirnya. Karena kebetulan nih geng-gengan gue, teman gue kan, gue ada tuh di SMA kayak anak geng. Terus berenam sama gue nih, ya kan. 4 orang itu berakhirnya di IT. Lu bayangin otak-otak yang kayak gitu tuh. Jadi lu bayangin gue bergaulnya selama 2 tahun lebih sama mereka tuh. Jadi gue ketularan dikit lah otak IT-nya, dan itu yang membantu gue kayak ya bisa buat research lah atau buat belajar gitu. Jadi gue masih survive gitu sih. Ada korelasinya kan, IT HI tuh ada korelasinya. Iya, bisa dielaborate lah ya, bisa dielaborate. Oke. Terus nih, lihat kan
gue bisa bilang anak HI itu rata-rata tuh yang gue kenal ya, tuh rata-rata tuh backgroundnya tuh beda banget. Ada teman gue, bapaknya pengacara, emaknya itu apa lah, pokoknya bukan bukan kerjanya bukan politik apa-apa gitu lah. Anaknya PHI. Terus ada bapaknya itu apa artistik gitu lah ya kerjaannya ya. Emaknya itu ekonom, anaknya HI. Buset dah. Dia Wah, jauh kan. iya Jangan-jangan sih bisa jauh. dikorelasiin. Siapa tahu anaknya ngomongin soal lukisan Mozart. Ya nggak nyambung ya, nggak nyambung. Udah, kita lanjutin aja. Oke, gue punya pertanyaan. Ini jawab langsung cepat ya. Oke. Ini lo jawab dulu, baru gue. First impression lo soal Donald Trump. Wes. Gila. Gila ya. Iya, iya. Gila apa nih? Gila apa? Ah, ya, gue elaborasiin kali ya. Gila itu Yes. dalam artian kayak Donald Trump itu pada dasarnya mendobrak stigma dan stereotip dari pemimpin dunia yang kita tahu sih, jujur aja. Karena Yeah. gini deh, saat kita kayak belajar HI kan kita kayak selama setahun belajar ini udah kayak jelas lah ya kayak yang namanya misalkan figur pemimpin atau leader dari sebuah negara itu kayak pasti selalu apa ya, karena dia mewakili negaranya di misalnya dia sebuah embodiment perwujudan dari negara itu sendiri kan, jadi pasti dia nggak bisa macam-macam dan sorry, dia pasti harus diplomatis gitu kan. Kayak kita bisa melihat kayak presiden tuh mencoba untuk kayak ramah lah, terus kayak image-nya itu kayak ya oke lah, baik-baik semua kan. Ya wibawa lah Nah, ya. Ya dia wibawa. berwibawa, nah berkarisma gitu. Oh, iya, iya. Tapi hal ini yang kita nggak lihat di Donald Trump nih. Lu lihat nggak sih kayak Donald Trump tuh tipe yang kayak melakukan suka-suka dia aja, nggak peduli gitu loh, nggak peduli orang-orang mau ngomong apa kayak mau dia ya manyun kayak apa gitu, nggak peduli. Dan ya he's just doing his own thing gitu loh, dan itu yang kayak membuat gue bilang wah ini orang gila sih, dan bisa-bisa ini orang gila bisa jadi presiden Amerika gitu kan. Ya tapi jujur aja ya, aside from the memes kayak lucu-lucuannya, uh, dia bisa bilang kayak salah satu yang pembawa angin segar sih di perpolitikan internasional, karena ya dari karakteristiknya itu loh, ya saat dia bilang A dia lakukan A, dia bilang B dia beli, saat dia bilang C dia C kan, walaupun emang nggak dikit juga janji yang dia ini sih kayak tembok Meksiko gitu deh. Wes, langsung tanpa sensor, langsung. Oke, kalau lu berarti gila ya. Kalau gua first impression gua soal Donald Trump, blonde. Oh, blonde. Iya. Lu lihat aja tuh Iya, meme di mana-mana, rambutnya tuh. Iya kan? ya, iya sih. Iya kan? Iya kan first impression, nggak apa-apa. Oh iya benar-benar Soalnya itu kan emang langsung lihat baru aja. orang gitu kan. Kan gue nggak kenal dia. Gue nggak pernah ngobrol sama dia. Nggak pernah main game bareng dia. Nggak salah kan? Sangat Iya sih benar. sangat visionaris ya gue ya. Sangat terdepan. Langsung blonde aja udah. Terkenal Soalnya sih. soalnya menurut gue tuh dia tuh kalau jadi netizen Indonesia tuh cocok kali, dia cocok banget jadi netizen Indonesia. Menurut aja Twitternya, ya kan? Apa tuh Twitternya? Ya ada yang Nyinyir, suka Twitternya nyinyir. nyinyir, ya sama netizen kalau lihat di apa chat-chat komentar gitu tuh ya nggak beda jauh lah, cocok lah. Dia bisa jadi presiden, kalau nggak mau jadi presiden Amerika lagi, jadi presiden netizen juga boleh sih. Kemudian cocok, punya apa ya, semangatnya sama gitu menurut gue. Bener sih. Semangatnya ada gitu kan. Oh Karakternya sama, mirip. Emang itu dia, ya gue dukung sih. Oke, well, Bener. first impression lo waktu gue sebut nama Bapak Joe Biden. Joe Biden. Wah, agak complicated ya sebenarnya, jujur aja. Oke. Karena sebenarnya nama Joe Biden ini gue udah taunya kayak waktu zaman Obama. Waktu kan dia VP-nya kan, wakil presidennya. Dan
nggak banyak juga kita lihat kalau misalnya di dunia internasional. Tapi berhubung ya dia akhirnya jadi presiden kan setelah ngalahin Trump kemarin. Eh, Sebenarnya apa yang gue pengen versi presiden gue ya, Joe Biden ini oportunis jujur aja. Karena Oportunis ya. iya oportunis. Nah, kenapa? Soalnya kelihatan banget nih kayak dari gerak-gerik politiknya kan kayak dia ini sempat bersimpati sama misalnya umat Muslim di Amerika, kayak bahkan ngutip dari nabinya gitu kan. Yang hasil kayak istilahnya orang Muslim sana tuh jadi kayak simpati juga ke Joe Biden dan nggak dikit yang dukung gitu loh. Tapi nih kan, pada akhirnya apa yang terjadi gitu kan? Kayak perang di Timur Tengah makin jadi padahal waktu zaman Trump itu udah nggak terlalu kan. Iya Ya sih, kan iya, sedangkan iya. secara langsung dia support loh, ya kan? Iya sih, iya, iya. Ya, jadi dari situ udah kelihatan sih oportunis banget ini orangnya ini. Oke. Make sense ya. Dia tuh anak riset. Ngomong tuh sesuai dengan kondisi lapangan. Udah di riset data-datanya. Yoi, iya nggak? Ya Yoi. kurang lebih Oke. Kalau gue, first impression gue soal Joe Biden tuh kalem. kalem. Gue tuh sama kan, gue tuh cuma tahu nama Joe Biden tuh pas Presiden Obama kan. Terus sebenarnya pertama kali itu lihat dia kayak ngobrol apa gitu pas debatnya pas debat presiden kemarin. Gue tuh inget pas Donald Trump tuh yang kayak jelek-jelekin anaknya lah, jelek-jelekin dia lah, apalah gini. Dia kayak anak gue bangga sama anak gue gini kayak kalem gitu, nggak beda sama rivalnya yang blonde tuh yang apa? What's up, ngomongnya nggak mau kalah gitu kayak what's up, kita what's up. Si Joe Biden cuma kayak I'm proud, I'm okay, I'm proud. Presentasi gue sih itu. Cuman untuk sekarang masih sama sih, masih kalem. Cuman ada gimana gitu ya, kayak apa? Belum memenuhi ekspektasi sih kalau menurut gue. Dalam tanda petik belum memenuhi lah, nggak kayak sebelumnya. Kalau gue. Oh iya. Berarti lo fokus ke kontrasnya sama si Biden sama si situ ya yang sebelahnya yang pirang gitu kan. Yang sebelumnya kita ngobrol nih. Yang sebelumnya. Oke. Benar-benar. Nih Will, ini toko ketiga nih. Kalau kita ngomongin soal toko ketiga nih, kita agak spoiler. Wah, kenapa tuh? Soalnya ini gue bakal tanya lu first impression lu soal pemimpin Taliban sekarang. Bentar, namanya tuh Abdul Ghani. First impression lu tuh apa? Siapa ini orang? Dia kalau gue baca di Google, di Kompas, dia nih pemimpin Taliban. Nah iya sih. Sebenarnya mungkin agak bias juga karena gue emang nggak terlalu tahu nama-nama itu tertinggi-tinggi Taliban atau Islamic State ya. Tapi yang bisa first impression kali ya. First impression gue pada Abdul Ghani nih sebagai the first emir of Islamic Emirate of Afghanistan. Itu apa ya bahasanya? Revolusioner mungkin. Karena pertama revolusioner dalam artian dia bisa memulihkan pemerintahan sekarang gitu kan dan ngambil alih negara itu. Oke, pertama itu. Dan kedua, terlepas apakah ini cuma kayak janji atau misalkan omongan doang ya. Dia itu kayak sempat bahkan kayak apa ya, mau berkompromi gitu loh dengan kayak dunia internasional yang sebenarnya bukan karakteristik Taliban banget yang kita lihat waktu Emirat tahun 2001 kan yang kemarin. Kayak misalkan dia sampai konvers, dia ini katanya saya menjanjikan hak kebebasan wanita lah, terus kayak pendidikan untuk semua orang, dan kayak ya hal-hal yang kayak sebenarnya nggak bakal bisa dengar dari Taliban yang 20 tahun lalu gitu loh. Jadi tapi di satu sisi pun gue juga nggak bakal terlalu nelen ini mentah-mentahkan, dan gue kayak yang lihat aja lah orang ini. Tapi yang pasti yang gue tahu si Abdul Ghani cukup revolusioner dan cukup berani untuk bilang hal kayak gitu di internasional. Itu bro. Oke, gila. Udah
ini aduh udah bukan spoiler lagi sih ini udah ibarat udah masuk opening lah ya. Kalau gua sih sama sih, gue pertama kali gue pikir soal Abdul bukan revolusioner, gue nggak kepikiran kata itu, gue cuma pikir kayak tokoh penting, gue pikir gitu sih. Tapi pas waktu lu bilang revolusioner, gue baru kayak maksud gue revolusioner, soalnya gara-gara itu kayak tiba-tiba ada satu orang bisa kayak menggulingkan pemerintahan si Afghanistan sebelumnya, sebelum Taliban sekarang menguasai. Terus gue lebih ke apa ya, kalau gue lihat orangnya kayak apa ya, kalau dari face gitu sih, kalau menurut gue kayaknya ya kayak pemegang janji sih menurut gue ya, kayak dia kayak Oh, dari pegang face-nya. ya. Kalau dari face tuh kayak mukanya kan serius gitu, kayak pemegang janji, harusnya Oh, semoga baca bukan nih jadi. ya kan, soalnya dia bilang Hmm. dia akan menghargai apa hak asasi perempuan kan. Nah gue kayak dia bagus banget nih, gue kayak ada angin seger lah, dan gue percaya harusnya orangnya pegang pegang janji lah, pegang omongan. Oh Oke, iya, iya. kita pertanyaan hari ini selesai. Kita gua sama Welly bakal jamin pertanyaan ini pasti akan selalu ada buat tamu-tamu selanjutnya. Jadi kayak kita tanyain mereka pendapat mereka soal ini, first impression mereka soal ini, soalnya kan santai. Jadi ya nggak? Yoi, relax Yoi. talk and fun. Asik. Iya. Kayak VBG kita kan ceritanya lagi di backyard. Kan santai. Backyard tuh kayak habis malam-malam tuh kayak duduk capek gitu kan, santai. Oke, Benar-benar. kita langsung aja ya bahas soal ini nih yang lagi hangat-hangatnya. Bukan Waduh, apa hangat-hangat tuh? kemarin, tapi pagi ini nggak sih kayaknya hangatnya? Oh, Soal bubur yang ayam, anget. beda, Pagi-pagi. beda. Oh, beda. Oh, bukan. Udah malam Pak, beda. Oh iya, Malam tuh apa paling tuh? apa ya? Anget tuh wedang jahe anget. Ah, Bisa aja itu. Ini berita anget soalnya pagi ini gue pas gue baru bangun, gue buka HP ada berita soal bandara meledak. Pasti tahu waduh. dong. Hari ini tuh tanggal 27. Kalau misalnya lu buka di media informasi yang lu baca yang kredibel, pasti ada berita soal bandara meledak. Kira-kira di mana tuh, Wel? Di mana ya? Ayo, Di mana? Di mana? tebak-tebak. Huruf depannya dia tuh terjadi di sebuah negara. Wes. Wah, Spesifik kayak kan? nggak Spesifik banget. spesifik Wes. banget ya, sampai 194 negara nih ini Iya, yang kena. bukan ada salah satu negara bukan? Tebak aja. Nih, ya deh, Oke. gampang. Dia baru aja ganti kepemimpinan lah. Boleh bilang gitu lah ya, baru ganti kepemimpinan lah ya. Ganti sistem Iya. pemerintahan. Oh, yang presidennya kira kabur juga ya, keluar negeri itu. Kabur kemana tuh, Man? Aduh, nggak tahu, pokoknya kabur sih. Aduh, Nah, enak ya bisa kabur lepas tanggung jawab gitu. Gila, wow. ya. Nah, Waduh. itu udah harusnya kalian udah tahu sih. Langsung aja lah ya sebut Oke nama guys, negaranya. ya jadi sayangnya pengeboman ini terjadi di Kabul, Afghanistan ya, di Bandara Internasional Hafidz Malasa mungkin. Coba, kalau nggak salah ya, nama Oh nggak bandara salah. itu. Ya, pokoknya itu ada di Kabul. Kejadian ada di Kabul. Oh iya benar, di Hamid Karzai International Airport gitu kan. Wes, oke. Aduh, kalau kita baca berita, kalau gue lagi baca di CNBC, ini terjadi tuh gara-gara apa? Campur tangan anggota ISIS ya, pokoknya kelompok ISIS deh. Kalau gue Iya, dengar ya, kelompok ISIS yang benar di ya. Afghanistan. Iya, Itu kalau gue benar nggak banget. salah dengar itu yang nyampain statement bahwa ini merupakan kelakuan ISIS tuh Joe Biden. Bapak kalem, asik. Wis, Gue si tau deh, Bapak. dari si Bapak kalem. Pak Biden bilang, kelompok ISIS tuh yang menyerang, yang harus bertanggung jawab soal peledakan bom di bandara yang ada di Kabul, Afghanistan. Nah, Iya, Niwel, bahkan apa? sebenarnya dia juga sempat kayak sampai
ngancem mau memburu kan pelakunya. Ya maksudnya si ISIS semua, karena bahkan korbannya itu sampai, lu tau gak sih, selain banyak korban nggak bersalah nih dari orang Afghanistan ya, 13 orang AS tuh yang tentaranya juga jadi korban sebenarnya ledakan ini. Jadi emang nggak bisa ditolerir sih, asli emang. Iyalah kan, soalnya menyerang manusia kan, soalnya kayak mengancam nyawa tuh kayak apa ya, kayak ya siapa sih di dunia yang kayak senang sama kayak hal-hal gituan, kan nggak ada kan. Makanya kayak Pak Biden, Pak Kalem nih, Pak Kalem, gue sebenarnya Pak Kalem nih. Pak Kalem bilangnya tuh kayak kita bakal ngincar mereka. Nih, menurut lo Well, ngomong-ngomong ISIS sama Taliban, itu is it kayak same things, or two different things gitu nggak menurut lo? Nah ini menarik juga sih sebenarnya. Terlepas dari emang pelakunya kan, bahkan si ISIS sendiri udah ngakuin kan kayak mereka itu jadi dalang dari peledakan bom ini. Sebenarnya kalau lu tahu nih, sejak 2014 lalu perjuangan yang ini, yang bernafas radikalisme kayak gini nih, sebenarnya ada perpecahan sendiri nih. Kayak jadi sebenarnya Taliban dan ISIS-K itu, ISIS-K ya gue sebenarnya karena nama apa ya, ISIS Khorasan. Khorasan itu kayak wilayah di Afghanistan, Pakistan lah. Ya sebenarnya ISIS. Nah, ISIS dan Taliban itu sebenarnya bukan teman secara keseluruhan dan secara nyatanya. Karena kenapa? Pertama, Taliban itu dituduh sama ISIS tuh kayak mereka jalan perjuangannya itu nggak sesuai dengan arah mereka. Karena Taliban itu kan kesan itu kayak nasionalismenya kayak kesukuan banget. Kayak misalkan dalam kasus ini kayak dia itu orang-orang Pastu yang kayak Persian gitu kan. Sedangkan kalau ISIS perjuangannya itu lebih ke nilai-nilai universalisme dari Islamnya gitu loh, Islam yang mereka bawa ya maksudnya. Dan itu mereka anggap melenceng. Nah, dan sini ada artikel berita nih kayaknya. Ada dong. Ini kita ngomong sesuai berita yang ada ya. Kita ngomong nggak kosong doang. Iya nggak? Betul banget dong. Kalau yang tadi kayak Welly bilang tuh, ISIS sama Taliban tuh apa sih bedanya? Beda emang. Jadi itu kayak apa ya? Jadi kalau gue baca itu, historisnya ISIS Khorasan atau ISIS-K itu adalah pecahan dari milisi Taliban yang berbelok untuk membentuk cabang regional Pakistan Afghanistan. Nih, kalau bisa lo baca nih. Buat mau nambahin sebenarnya gini nih. Kenapa mereka sampai mecah? Karena tadi gue baca juga. Jadi selama sekitar beberapa tahun terakhir nih, di zaman yang masih AS itu masih kuat kan, Taliban itu udah kayak sempat negosiasi sama AS, yang hal ini tuh dipandang kayak banyak dari anggota-anggota Taliban yang ekstremis ya, nggak bisa diterima. Nah ya udah, akhirnya mereka tuh mecahin diri deh dari Taliban yang sekarang, yang waktu itu ke ISIS yang lebih ekstremis gitu loh. Jadi makanya deh, jadi deh. Yes. Sebenarnya kalau itu udah dari lama ya, mereka ISIS sama Taliban tuh kayak cekcok gitu kayaknya, ya nggak sih? Bener-bener sih, bener. Puncaknya itu gue inget 2019, bentar, itu Taliban yang menang, gue inget. Bentar. Ini dia, Taliban muncul sebagai pemenang setelah 2019. ISIS-K itu gagal mengamankan wilayah di Timur Tengah. Jadi kayak benar-benar Timur Tengah itu semua itu kayak di bawah koordinasinya Taliban. Itu gara-gara Taliban sama ISIS itu semacam kayak pengen mempengaruhi semua daerah situ tuh dengan sistem lagi, cara berpikir mereka. Iya, dan kayak perebutan sumber daya juga kali ya. Itu juga. Nah, jadi ini aku tanya, kalau misalnya kalau simpulkan nih, yang membedakan ISIS sama Taliban itu apa? Sebenarnya jujur aja kayak agak susah ya bedainnya, karena emang mereka terutama sama ya garis keras itu kayak radikal. Tapi yang pasti yang membedakan itu emang ini sih, kepentingan bisa gue bilang jujur aja, karena semua konflik ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari namanya kepentingan, dan hal itu yang kayak membuat misalkan kayak satu organisasi nih, misalkan yang satu ide, satu gagasan harus pecah.
karena emang karena kepentingan dan itu. Ngerti. Berarti kalau dari gue sendiri, kalau gue pribadi, kalau menurut gue itu ISIS sama Taliban tuh, kalau gue baca di Kompas ya, itu nih kalau gue highlight tuh kayak sama, itu sebenarnya dua-duanya tuh kayak kelompok militan dari aliran Islam Sunni garis keras. Tapi yang berbeda tuh itu yang kayak Willy bilang, kayak cara berpikir mereka, terus agamanya nih, kayak agama dan strategi, terus mengklaim yang paling benar gitu. Kalau menurut gue sih cara membedakannya gitu kali ya. Iya benar. Oke. Nah, kita langsung jump to the next case ya. Kita ngomongin soal bom yang ada di Bandara Kabul, Afghanistan. Ini lagi hangat-hangatnya nih, soalnya kan baru banget tadi pagi terjadi ya. Gimana nih, anak riset? Udah riset belum harusnya? Yes, asik. Udah tadi sedikit. Siap. Boleh dong, kasih tahu apa yang lu mungkin kalau buat ceritain secara garis besar kesimpulan gitu kali ya, kayak menurut lo yang lu tangkap tuh apa sih dari kejadian ini secara garis besar? Secara garis besar ya, sebenarnya dari root-nya aja kali ya. Sebenarnya pengeboman ini jelas banget sebagai upaya dari ISIS ini untuk menolak atau istilahnya mengopos kekuasaan Taliban yang ada di Afghanistan. Jadi sebenarnya oke lah, mungkin 2019 Taliban ini udah keluar sebagai pemenang ya dalam perebutan wilayah di Afghanistan. Tapi ISIS kayak ini nih, kayak kelihatannya emang masih belum berhenti sih untuk memperjuangkan pertempuran mereka. Dan hasil terjadilah ini. Mereka kayak Islam memanfaatkan, ya lu tau lah situasi yang lagi kacaunya, karena bagi beberapa hari lalu, minggu lalu ya, bahkan kayak orang-orang rame-rame ke bandara buat ninggalin negara mereka kan, buat mengungsi. Nah, jadi hal ini dianggap sebagai kesempatan emas mereka dan dilancarkan lah bom itu yang kalau nggak salah di luarnya, di gate-nya, di gerbangnya, sama di Baron Hotel kalau nggak salah, dekat bandara juga kan. Iya, soalnya aduh, kalau menurut gue pribadi sih ya, kalau yang gue baca berita gitu-gitu, yang gue perhatiin itu ya bener, itu kayak seolah kayak ISIS tuh mau buktiin kalau tuh di bawah kepemimpinan Taliban lu pada nggak aman, hidup lu bakal terancam. Contohnya kayak dibom lah, di apalah, diancam lah ya sama orang ISIS ini. Soalnya gue pikir sendiri kayak ISIS tuh kayak mau apa ya, mau buat Afghanistan tuh kayak victim, kayak tuh kan lu lihat Afghanistan di bawah Taliban nggak aman kan, lu percaya gitu. Soalnya kan Jadi ya kan, kalau pikir kayak bandara kan harusnya aman tuh. Dan arti gue kayak bandara kan kalau tingkat security-nya gitu-gitu kan harusnya lebih aman dong. Nah, gue pikir kayak gila, ISIS aja bisa sampai nyerang bandara, harusnya ngeri-ngeri sedap juga kan, gue pikirnya kayak gile, nyerangnya bandara cuy. Terus bandara kan lagi, kalau gue pribadi, kalau gue korelasiin tuh kayak mungkin banyak orang AS yang pada mau pindah. Kalau gue tangkapnya gitu, mungkin ISIS ada kayak selain buat ngejatuhin Taliban, kalau menurut gue ada maksud terselubung menurut gue sih. Oh iya, kayaknya harus diadres juga kalau dari sumber pemerintah Afghanistan yang sekarang ya, dari Taliban yang langsung, sebenarnya wilayah yang dibom tuh masih jadi wilayah yang dikontrol AS sih, karena kan mereka masih waktu-waktu ya untuk kayak withdraw kan dari Afghanistan. Nah, kayaknya bener kata lu sih. Ya kan ada kayak maksud terselubungnya tuh ada menurut gue kayaknya. Bener. Ya emang susah ya, emang gimana gitu ya, hubungan internasional ya, sangat luas gitu, kayak kita nggak bisa cuma lihat satu perspektif. Asik. Bener banget dong. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang banyak dan lain gitu kan. Oh iya, soalnya buat ngerti. Dari yang gue baca tuh kayak tadi siapa juru bicaranya Taliban itu, Taliban apa, Emirat Afghanistan ya namanya ya.
Ya kita sebutnya Taliban aja kali kalau itu. Nah, oke lah. Biar gampang. Dia tuh bilang dia bakal nih Emirat Islam. Ini kalau bahasa di Twitter itu bahasa apa? Bahasanya Afghanistan ya. Gue ngerti ya. Pusat gue butuh translate lah. Tapi udah di translatein Emirat Islam mengecam keras pemboman warga sipil di Bandara Kabul yang terjadi di daerah di mana pasukan AS. Oh, iya tuh Will benar. Oh iya Pasukan AS benar. bertanggung jawab atas keamanannya. Tuh. Sebenarnya kalau gue lihat ini, kalau misalnya gue baca dari yang disampaikan, gue tuh kayak tadi yang gue bilang soal Abdul apa Ghani ya, Abdul Ghani pemimpinnya Taliban bakal bilang dia bakal memperjuangkan hak keamanannya masyarakat. Nah, gue pikir Benar. apa yang mereka ucapkan tuh kan harusnya diperjuangkan lah ya, bukan cuma ucapan kosong lah menurut gue. Soalnya kan ini Emirat Islam dibilang mengecam keras. Jadi kalau menurut gue pribadi, salah satu cara mungkin ya buat mereka lawan Islam adalah mungkin mereka kayak konsolidasi sama masyarakat kayak kita benar-benar nih mendukung lo nih, kita benar-benar menjagain lo, kita butuh dukungan lo gitu. Mungkin salah satu awalnya mungkin kayak bisa kayak gini nih, kayak mereka buat statement mengecam keras pemboman warga sipil di Bandar Kabul. Tuh. Menurut lo gimana, Will? Tapi secara tersirat kalau misalkan lu lihat di tweetnya, Hmm. mereka mengecam kerasnya sebenarnya mungkin agak intermezzo ya. Mengecam keras pemboman warga sipil yang kayak sampai 90 orang itu kan. Hmm. Nah, sedangkan kalau kesannya kalau ke pasukan AS jadi korbannya ya itu lebih ke di apa ya? Kesalahannya ditimpain ke mereka lagi sih kayak balik lagi kan kayak wilayah keamanan mereka, wilayah jurisdiksi mereka nih masih jurisdiksi. Tapi bisa kena gitu kan. Iya, bisa Gitu. juga ya. Soalnya kayak gimana sih lu daerah tanggung jawaban lu yang jagain, masa lu nggak bisa jagain orang-orang? Iya nggak? Lu mikirnya gitu juga sih. Iya. Baru banget, oh gila. Iya Emang kan. anak riset beda ya, anak riset visionaris sangat Benar. jauh. Ya, oke. Oke, Duh, ini kalau kita bahas ini sih, gue yakin pasti panjang banget sih sejarahnya. Alasan dibaliknya kita nggak tahu. Alasan dibalik Hmm. kenapa mereka nyerang. Tapi kalau dari kita berdua, kita mikirnya ada maksud tujuan di mana ISIS mau kayak ingin menunjukkan ke Taliban kalau mereka tuh sebenarnya masih bisa. Mereka bisa kayak apa ya? Bisa menunjukkan ke dunia Taliban bukan pemenang 100% lah. Taliban masih bisa Iya. dikalahin. Kalau mikir gitu. Kalau kita mikirnya gitu, kayak ISIS dengan cara ini ingin menjatuhkan kepercayaan orang-orang Afghanistan soal kayak Taliban tuh capable nggak sih kayak jagain kita. Kalau gue mikirnya gitu. Gimana, Well? Bener banget sih. Nah, Tapi ini kayak masih menjadi PR juga untuk kayak orang-orang sana ya. Afghanistan itu masih kayak unstable ya, nggak stabil. Jadi ini merupakan kesempatan mas juga misalkan untuk ISIS nih menggait kekuatan misalkan untuk kayak melawan Taliban dan gimana caranya di pemerintahan yang sahih secara de facto ya si Taliban ini untuk menghimpun kekuatan dan kayak menstabilkan Afghanistan di bawah kekuasaan mereka itu sih. Jadi kita kita itu kita kayak bakal melihat apa ya perebutan kekuatan yang ya nggak bakal bisa kita bayangkan, nggak bakal bisa imagine nih kayak bakal gimana ntar jadinya kita nggak bakal tahu, kita hanya bisa melihatnya dari waktu aja, kita tinggal menunggu waktu gitu. ya sih. Terus sih Kalau kalau menurut gue ya sih, kalau gue jujur ya, pas yang tiba-tiba gue dengar berita Taliban menduduki Afghanistan tuh gue bener-bener kayak nggak expect kayak nggak mungkin gue sendiri nggak ngikutin beritanya soal Afghanistan atau karena pokoknya intinya tuh gue kayak nggak expect kayak ini apaan nih pagi-pagi orang pada bilang Taliban udah masuk ke Afghanistan. Gue mikir bukannya emang Taliban ada di Afghanistan ya, terus enggak, Taliban udah menguasai. Oh buset, gue kaget tiba-tiba. Terus oh kayak bener-bener gak expect kayak apa ya, kalau misalnya kalau ada revolusioner itu kan pasti ada kayak ada berita ini kayak berita kayak pemimpin ini menggerakkan masyarakat untuk demo di tengah jalan, saya kan gitu.
Kalau gue mikirnya kayak revolusi itu gitu. Ini tiba-tiba kayak diam nggak diam, tuh tiba-tiba langsung serang. Nah, ngomongin soal itu tuh, gue tuh ada baca di Kompas. Ntar gue share screen ya. Gue tuh ada berita ini sih kayaknya lebih kayak ke sambung sih ya. Jadi ini orang Taliban ini kenapa bisa menguasai Afghanistan? Ini ada hubungan sama pemikirannya ini presiden pertama China, pemikirannya gitu. Soalnya tuh kemarin pas gue baca soal Taliban gini-gini, ternyata nih kalau misalnya udah kelihatan taktik perang Mao Zedong disebut jadi inspirasi Taliban menguasai Afghanistan. Terus kalau misalnya teman-teman yang nonton nih tertarik soal ginian, karena jujur gue kayak bener-bener kalau pas gue baca ini sama buku yang gue baca tuh kayak, wah, ini relate banget nih. Ini relate soal kayak apa? Strategi yang Mao Zedong, gimana orang Taliban masuk ke Afghanistan yang notabene itu disponsori sama US. Asik. Nah, kalau misalnya penasaran nih, bisa nih baca nih. Taktik perang Mao Zedong disebut jadi inspirasi Taliban menguasai Afghanistan. Yes. Nggak apa ya, Tapi agak berat bacanya nggak apa lah ya. Yes. Apa Will? tapi agak ironis ya sebenarnya karena pembentukan Taliban itu sendiri sebenarnya kan kalau nggak salah buat ini nggak sih melawan pengaruh komunis dari Uni Soviet yang notabene ya komunis gitulah ya kiri. Tapi pada akhirnya mereka tuh dalam menangkan perangnya terinspirasi juga oleh Mao Zedong yang notabene tokoh komunis yang gede di dunia gitu kan. Deh. Jadi agak lucu juga ya sebenarnya kalau dilihat. Kalau misalnya dari gue tangkap ya, ini kan kalau ini pada tahun 2004 ahli strategi Abu Bakar Naji dari kelompok lawan Islam tuh kan dimana kan pasti Mao Zedong itu kan lebih gitu kayaknya lebih duluan Mao Zedong nggak sih kayaknya daripada orang-orang Taliban ini menurut gue ya untuk Taliban yang sekarang ini kalau menurut gue kan kayak Mao Zedong wafat Taliban tuh kayak menurut gue ya kalau gue belum baca terlalu banyak sih jadi gue nggak berani terlalu banyak komen kayak pas Mao Zedong meninggal orang-orang Taliban ini baru kayak baca buku yang Mao Zedong mungkin bacanya itu lebih ke apa ya kayak strategi-strateginya sih kalau menurut gue ya kalau buat terkait mereka mau lawan berselisih sama paham komunisme mungkin itu cerita lain kali ya menurut gue juga belum baca terlalu dalam sih tapi yang gue tangkap tuh Afghanistan lebih kayak ambil strateginya sih menurut gue strategi kayak gerakannya mau pengaruhnya mau tuh di perang Korea terus pengaruhnya mau di perang Vietnam gitu kayak yang sekutu paling gampang lah kayak di Vietnam kan kayak sekutu mundur kan sekutu kalah sekutu kan waktu itu kan sekutu yang disebutkan AS tuh di Vietnam tuh nah kalau gue mikir di Afghanistan kan sekutunya itu kan US nah, mungkin menurut gue ada korelasinya kalau menurut gue ya lo gimana Will? Oke jadi kayak ada kendala koneksi nih bentar nih teman-teman jadi kalau misalnya penasaran mau baca soal kayak apa ya ini ya kalau sebut ya taktik perang Mao Zedong disebut jadi inspirasi Taliban menguasai Afghanistan. Jadi kalau sini tuh bakal dijelasin kayak sejarah-sejarah gimana Van Zimin mengatur strategi untuk mengangkat Amerika Serikat dengan memanfaatkan pengalamannya di China sebagai penasehat Partai Komunis Zedong. Aku mikir gitu. Nah terus kalau untuk hal lain kayak Mao telah menyusun teks untuk kekalahan Amerika mulai dari jatuhnya kota Saigon hingga kota Kabul. Kota Kabul ada hubungannya tuh. Nah, cek sama kita Mas Udah Riset balik nih udah gue. balik. Oke, tadi ada gangguan Oh, koneksi ya. oh iya nih kayak koneksinya parah. Lagi Biasalah capek kali. mensik. Iya. Udah mau apa? Malam Minggu sih soalnya malam Sabtu. Oh Butuh iya, internet butuh istirahat, Pak. Butuh istirahat. benar. Tuh, tapi sayang banget nih gara-gara mengingat waktu ya. Kita
Kita, iya. harus ending. Menurut gue, ini bisa aja nih, part 2, episode 2, part 2. Soal Taliban Afghanistan. Soalnya panjang banget, ini pasti bakal panjang banget bahas soal ini. Iya nggak? Bener-bener sih. Oke, teman-teman, jangan lupa kalau orang YouTuber pasti bilang like, comment, and subscribe. Kalau gue sama Welly, buka YouTube dulu, search, subscribe, nonton dulu, subscribe, baru like. Nggak asal like, comment, subscribe. Kita nggak gitu. Kita memberikan kesempatan kebebasan kepada penonton, kayak kalau kalian suka like, kalau kalian suka ya like aja udah. Oke, gitu aja ya. Bener banget guys, karena omongan dua orang di sini sebenarnya bukanlah omongan ahli, bukanlah omongan Tuhan yang harus kalian percaya, dan bukan juga patokan sih, karena dari namanya aja ada jelas, Ting Dong Show, ting dong, pikir dong gitu. Jadi kita berharap dengan kita ngomong ini kayak kalian ya bisa ada gambaran lah, dan kayak bisa mikir lagi kayak, oh iya ya, ternyata masalahnya kayak gini. Terus kayak dengan itu kalian bisa search lebih dalam, lebih luas lagi tentang perihal, dan kalian nilai sendiri deh gimana itu. Kalau menurut lu, gue mau tanya nih, kita orang mau tanya, menurut lu apa pendapat lo terkait Taliban Afghanistan atau Taliban dengan ISIS? Bisa langsung di komen chat. Iya nggak? Udah ada manfaat, udah ada komen chat, dimanfaatkan. Asik. Soalnya kita berdua kan, kita dua aja masih baru mahasiswa, masih mahasiswa baru lah ya kita ya. Nah, kita lebih ke lihat aja di atas nih. Selain Ting Dong Show, relax, talk, and fun. Kita ibaratnya kalau ada kopi nih, kita ngobrol sambil ngopi gitu lah ya istilahnya. Cuman gara-gara pandemi, kita harus Zoom. Untung aja Zoom ada virtual background. Yang apa? Bisa mempercair suasana. Asik. Luar biasa ya saya. Luar biasa menjilat lagi. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Ting Dong Show. Jangan lupa buka YouTube dulu, search, nonton, subscribe, baru like. Nah, gua Ben. Dan apa? Gua Willy. Sampai jumpa di Ting Dong Show selanjutnya. Relax, talk, and fun.